Selamat datang di channel Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tips dan cara untuk menghafal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, kita pada kesempatan kali ini akan membahas UUD 1945 pasal 6 sampai pasal 9. Jadi yang pertama kita akan bahas pasal 6, yaitu tentang syarat calon presiden. Pada ayat 1, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Di kata kuncinya, WNI tidak berkhianat dan mampu secara jasmani dan rohani. Ayat 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pada pasal 6A, yaitu tentang tata cara pemilihan presiden. Ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi ketika mengusung calon presiden harus ada usung calon presiden dan calon wakil presidennya dalam satu paket. Pada ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik jika dia memiliki suara atau kursi di parlemen minimal 20%, maka dia bisa mengusung satu pasangan calon. Jika tidak mencapai 20%, maka beberapa partai politik akan berkoalisi untuk mengusung pasangan presiden dan calon wakil presiden. Ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi untuk dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden harus memiliki suara 50% lebih, atau biasanya kita sebut dengan 50% plus suatu suara. Dan syarat yang kedua, harus memiliki suara paling sedikit 20% yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pada ayat 4, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, maksudnya pada ayat 3 tadi, maka dua pasangan calon yang peroleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari antara dua tadi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pada ayat 5, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Jadi di sini diatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi di sini dijelaskan bahwa tidak harus berurutan, misalnya 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, terus ada jeda, tidak begitu. Tapi di total 1 jabatan dan dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya, pasal 7A. Dijelaskan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Yang mengusulkan DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya, pasal 7B, mekanisme pemberhentian presiden. Ayat 1, usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Ayat 2. Pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Ayat 3. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Ayat 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ayat 5. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada MPR. Ayat 6. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Ayat 7. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Pasal 7C. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Ini perlu dicatat ya, pada pasal 7C, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Selanjutnya, Pasal 8 tentang kekosongan jabatan Presiden atau Wakil Presiden. Ayat 1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi kalau Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, digantikan oleh Wakil Presiden. Ayat 2. Dalam hal terjadinya kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden. Jadi dalam waktu 60 hari maksimal ya. Dan calonnya diusulkan oleh Presiden. Ayat 3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Lanjut, pasal 9. Ini tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Ayat 1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR
atau DPR sebagai berikut. Jadi sumpahnya kurang lebih sebagai berikut. Pada ayat 2, jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR. Jadi di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jadi ini sering keluar di soal-soal ujian ya. Jadi ketika tidak dapat MPR dan DPR tidak dapat mengadakan sidang, misalnya dalam kondisi darurat, Presiden dan Wakil Presiden dapat bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Baik, jadi kita simpulkan ya. Di sini pasal 6 tadi tentang syarat calon presiden. Pasal 6A di sini tata cara pemilihan presiden, mulai dari pasangan, diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, mendapat suara lebih dari 50%. Di pilpres putaran kedua, jika tidak lebih dari 50%, maka diadakan putaran kedua untuk yang peringkat pertama dan kedua. Selanjutnya, pasal 7 ini membahas tentang masa jabatan presiden, 5 tahun plus 5 tahun. Pada pasal 7A, Presiden dijelaskan di sini dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, diusulkan oleh DPR, disidang oleh MPR dengan minta dibahas di MK terlebih dahulu. Pada pasal 7B di sini membahas tentang bagaimana mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Pada pasal 8, jika presiden mangkat digantikan wapres. Jika wapresnya tidak ada, dipilih oleh MPR. Selanjutnya, jika presiden dan wakil presiden mangkat atau berhenti, maka digantikan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Untuk selanjutnya dipilih presiden selanjutnya. Pada pasal 9 tentang pengangkatan presiden, sumpah presiden di MPR, di sidang MPR. Jika tidak bisa sumpah di sidang MPR atau DPR, maka disumpah di depan pimpinan MPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Baik, demikian penjelasan mengenai pasal 6 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk memudahkan pemahaman, jadi teman-teman perlu membuat catatan-catatan kecil mengenai setiap pasal intinya. Jadi ketika ada dalam ujian, teman-teman langsung tersorot ketika syarat calon presiden, maka itu adalah pasal 6. Bagaimana tata cara pemilihan presiden, maka itu adalah pasal 6A. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.